tanggung jawabnya juga berat kalau menurut aku, uang banyak Iya. itu. Gimana kalau pada saat nanti kita butuhkan uangnya ada? Kan katanya gitu, semua indah bukan pada waktunya. Kalau ada duit ya. Benar. Kalau dia lagi punya duit kamu sayang, kalau dia lagi nggak punya duit kamu berantem terus. Masa mau kayak Iya. gitu hubungannya? Makanya aku sempet takut waktu suamiku tidak berpenghasilan, kita survive apa enggak? Jadi frugal living itu buat aku bisa melatih kita untuk memperbaiki skill berbelanja kita. Tapi setiap kali aku ngeliat dirimu, Ligwina Hananto, itu di kepalaku itu uang, keuangan, duit gitu, mengelola duit gitu. Tapi entah dari tahun berapa kamu itu masuk ke dunia stand up Dunia stand up, comedy. ya. Iya. itu Ini awal mulanya gimana sih? mengacaukan personal branding emang. Awal mulanya gimana kok bisa kepincut gitu stand up comedy? Sebenarnya kan aku ngerjain financial training jadi pembicara publik itu udah 20 tahun ya, dari 20 tahun? dari 2003. Oke. Nah, selama aku jadi Senior lah ya, maksudnya senior secara usia aja. Termasuk aku udah nggak bisa dilawan, udah nggak bisa dilawan. Terima aja kenyataan hidup ini gitu ya. Iya. Tapi terus setiap kali aku bawain materi finansial, aku perhatiin orang tuh agak kayak nggak nyaman, kayak kok takut gitu, suruh nanya nggak mau, terus kayak apa ya, kebaca I read the room gitu, orang tuh nggak nyaman. Terus gimana caranya biar bikin orang bisa relate sama materinya tanpa dia merasa terintimidasi? Aku introduce lah apa ya, silly stories gitu, cerita-cerita konyol yang aku hadapi sama pasangan aku selama kami mengatur keuangan dari menikah. Awal mulanya tema Iya, ini, selalu maksudnya inspirasi anak-anak komediku relasi selalu aja. suamiku kok. Oke. Nah terus dari situ orang merasa oke, it's not so dangerous anymore. Materi ini jadi nggak terlalu menakutkan. Akhirnya ternyata kalau kita masukin komedi di tengah-tengah, jadi materi finansial 2 jam nih, aku selip-selipin tuh materi komedi yang lucu-lucu, mereka ketawa, malah lebih dapet, suasananya juga enak. Dari situ ternyata aku punya materi komedi yang banyak. Awal mulanya dari ice breaking istilahnya. Ice breaking apa ya, trying to break the audience aja supaya mereka terhibur. Jadi konsentrasinya tuh balik lagi ke aku gitu. Nah akhirnya pas 2012 ada teman aku yang bilang, Win, lu kan suka lucu ya, mau nggak lu stand up di acara gue? Bilang namanya Bunga Mega. Terus aku kenal juga. ini kenal, pasti kenal. Bunga Mega itu dulu dia tuh yang pertama kali ngasih job, ngasih gig, ide gitu. Dia bikin acara namanya Cewek Kuat waktu itu. Bener, Ingat Cewek kan? Kuat iya. Tuh, nah jadi berapa menit? 7 menit dibayar. Oh gitu. First gig dibayar itu sama Bunga. Aku nyobain lah. Sebelumnya memang aku udah ikut sih di komunitas-komunitas. Dari 2012 tuh aku ikut komunitas-komunitas. Jadi ini udah 10 tahun lebih juga di stand up comedy sebetulnya. Cuman waktu itu baru nyoba-nyoba di komunitas. Terus pertama gig itu dari 2012. Abis itu ketagihan. Jadi waktu aku masuk usia 40 tuh bener-bener yang udahlah hajar aja lah gitu. Kayak udah gak takut lagi. Karena awalnya kan bingung dong Ji, kalau ini image-nya adalah the financial guru, yang ini baru ciki, kan jauh banget ya, kayak bertolak belakang ya. Dan financial kan cenderung serius dan gitu selama umur 20 akhir panjang umur 30 itu fokusnya kan emang guru finansial ini yang aku butuh nasihat finansial dong, kalau aku punya masalah gini aku mesti ngapain. Jadi kan itu butuh orang yang knowledgeable gitu. Sementara yang satu kan bebas aja, terserah mau ngomong bocor juga gitu. Jadi pas udah masuk umur 40 malah yang kalau nggak gue kerjain gue akan menyesal. Akhirnya gue seriusin gitu. Itu berarti tahun 2012 gigs pertama ya? Gigs pertama 2012, terus bikin show gede tuh 2017 sama 2019 bareng Perempuan Berhak. Tapi nggak, sebelumnya kan aku pernah lihat juga di Ketawa di Musidik. Oh itu 2019. 2019. Ketawa kan adanya 2019, 2020. 2019-2020 tuh Ketawa. Tapi dari sepanjang karirmu stand up comedy itu, materi apa yang lu banget gitu? Maksudnya kamu merasa ya materiku itu tentang ini gitu? Tentang cewek. Selalu tentang cewek. Jadi ada yang bilang gini, komedi itu butuh kegelisahan. Nah aku tuh hidup dari dunia yang privilege banget. Nggak ada rasa susah hidup gitu. Dari sisi keuangan, dari sisi parenting, orang tuaku yang bertanggung jawab membesarkan anaknya. I'm married to a loving guy. Apa materi keresahannya gitu? Hidup baik-baik aja tuh nggak bisa dikomediin kan gitu. Nggak ada keresahan gitu ya? Nggak ada keresahan. Terus aku ketemu, ternyata keresahan aku adalah menjadi perempuan. Ketika jadi perempuan itu ketemu obstacle apa aja sepanjang hidup. Dan itu materinya akhirnya yang paling bikin orang ketawa. Karena
oh ternyata hidup perempuan kayak gitu ya gitu. Walaupun sebenarnya aku suka bilang kalau di Amerika ada Karen, nah kalau di Indonesia ada ibu-ibu gendut berjilbab. Jadi yang positioningmu di situ ya berarti ya? Itu yang menurut aku akhirnya selalu paling pecah dari zaman dulu bikin show yang 2017 Perempuan Berhak, materi yang gongnya tuh tentang princess-princessnya Disney. Itu aku lucu-lucuin. Sempet sih ada materi Sunda Empire. Sunda ya. Tapi itu tetap ada keperempuanannya yang nyeritain kalau perempuan tuh kalau di Sunda harus cantik, kalau jelek tuh dosa. Nah, kayak gitu-gitu itu kan keperempuanan. Sampai yang terakhir aku bikin stand up show dalam bahasa Inggris, specialku yang pertama sendirian itu dalam bahasa Inggris, itu ngebahas gimana jadi perempuan itu ternyata pura-pura nggak berdaya. Apa sering angkat air galon nggak kuat, tapi ke gym sih aku angkat barbel 60 kilo hayu gitu. Tapi termasuk di show itu kamu bawa tas yang itu kan, itu yang dulu ya, yang dulu aku gitu bikin bawa yang kayak gitu. Dan itu akhirnya yang jadi akhirnya aku nemuin si komedi tuh ada kayak rumusnya harus kontradik kan. Aduh susah gitu, tapi tas aku mahal, tapi aku tetap harus naik ojek gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh untuk audiens aku itu lucu. Dan ternyata memang tidak semua audiensnya paham bodoran itu. Ada aja cowok-cowok yang aku perhatiin ini cowok-cowok kecil-kecil gitu ya, dede-dede gitu yang dia nggak paham sama sekali materi aku, dan itu nggak apa-apa. Karena memang experience dia sama experience aku sebagai tante-tante nggak sama. Berbeda. Jadi dia nggak paham lucunya di mana. Segmennya berbeda gitu sama, ya. Financial trainer, financial guru, and then stand up comedian. Baru Ciki. Lalu main film. Ya kan? Itu main aku belum casting lagi, tolong dong ya yang punya film, aku butuh untuk main film lagi ya kayaknya. Abis ini nanti Banci ini tampil sih banget, sumpah. yang aku undang ini juga si produser film, jadi siapa tahu. Itu film pertama siapa? Apa? Experience yang once in a lifetime, 3 ya, thrice in a lifetime. Tapi udah gitu belum pernah main film lagi, thrice in a lifetime. Jadi abis itu nggak tahu nih bakal main film lagi apa enggak. Sebelum pandemi semua kan itu. Sebelum pandemi, jadi sesudah pandemi sempat ada tawaran lagi, terus aku nggak berani keluar rumah waktu itu. Nah yang pertama itu Ku Lari ke Pantai. Langsung sama Riri Riza. Misi ya film pertama aku sama The Legend dari Riri Riza. Semua yang wah gila Win keren banget. Masa lu film pertama bisa langsung sama Riri Riza, gimana caranya? Castingnya susah banget. Enggak sih, aku kenal Mas Riri sebagai orang tua murid di sekolah. Ternyata pertemanan orang tua murid. Jadi networknya nggak ada matinya. Luar biasa. Anaknya Mas Riri yang paling tua tuh sekolah sama anak aku yang paling besar gitu. Jadi kita kenal koneksinya udah lama. banyak ya Bu dari ya, masih kecil gitu. Jadi kan kenal baik udah lama ya. Circle pertemanannya banyak ya. Sebenarnya yang bawa aku masuk dunia film itu and I love you for this itu Gina Esnur. Gina itu Esnur, sebagai penulis skenario kan. Dia nonton show Perempuan Berhak tahun 2017 waktu aku bikin show rame-rame sama cewek-cewek. Perempuan Berhak tuh salah satu stand up special perempuan bersama-sama show bareng, salah satu yang pertama. Nah, Gina nonton itu, terus dia bilang waktu nonton itu aku mikir gini, ini perempuan harus ada di dalam layar lebar deh. Jadi dia bikinlah sebuah karakter yang ternyata akhirnya cocok di film Ku Lari ke Pantai itu. Aku jadi manajer girl band. Nama girl bandnya Ordinary. Jadi perannya karakternya seperti itu ya. Karakternya tuh lucu banget. Yang bener-bener yang yang gitu-gitu. Terus kata tim aku yang nonton, pas nonton tuh kayak lagi dimarahin di kantor. Berarti nggak perlu acting ya? Waktu main menu nggak perlu acting. Jangan-jangan aku bener tuh gitu ya, Mbak? Jangan-jangan nggak acting, emang aku beneran orangnya kayak gitu. Itu yang film pertama. Itu Gina jadi penulis skenarionya, sutradaranya Mas Riri Riza. Pas film yang kedua, Gina nulis dan jadi sutradara untuk juga. Dua Garis Biru. Itu kan box office ya. Wah, pokoknya keren banget. Aku merasa beruntung banget terlibat di film itu. Itu tuh filmnya udah hampir selesai. Terus aku, wah Gina bikin film, aku kok nggak ikut. Aku tuh mikir gitu. Terus tato dia WhatsApp, Teh, boleh nggak lo ikut casting ya? Gue butuh karakter dokter. Dokter ya, di situ jadi dokter ya. Ya jadi setengah, banyak yang nggak ngeh aku ada di film itu karena setengah adegannya, adegan melahirkan aku pakai APD. Jadi nggak kelihatan muka. Main di film mana? Dua Garis Biru. Yang mana? Ibunya si anak laki itu Cut Mini, nggak mungkin aku. Ibunya si anak perempuan itu Lulu Tobing, lebih nggak mungkin lagi. Terkandungannya Kak nggak kelihatan mukanya. Sama sekali nggak kelihatan. Ada setengah adegan, yang setengah pas lagi konsultasi di ruang dokternya kelihatan, tapi setengahnya lagi jadi benar-benar kelihatannya cuma ada satu adegan. Ada adegan yang satu lagi loh, itu penting, adegan melahirkan, tapi pakai APD lengkap nggak kelihatan.
Film terakhir itu, dan mungkin ini kenapa aku nggak main film lagi, karena itu puncak karir aku. Oke. Aku main film sama Reza Rahadian. Oh ya? Judulnya Toko Barang Mantan. Dan di situ aku menyaksikan Reza itu emang dewa. Jadi ceritanya karakternya tuh Reza sama Marsha Timothy ada hubungan cinta. Terus mereka tuh, si Reza tuh bikin toko Toko Barang Mantan judulnya. Nah jadi ada karakter gurem. Kayak partai gurem. Karakter gurem ya, aku baru tahu. Karakter yang kecil-kecil, karakter kita yang cuma dikasih line-nya 3 line, 2 line gitu. Berdatanganlah jadi pembeli di toko itu, salah satunya aku. Jadi kan we're nobody dong, ada kayak 10 orang kali si karakter gurem ini. Tahu yang dilakukan Reza apa? Aku mau ketemu sama semua karakter ini. Kan nggak perlu ya, kan dia star ya. Jadi kalau dia mau, dia aja shining sendiri kan bisa. Enggak, ini harus ketemu semua, kita harus reading bareng. Supaya semuanya ngerti posisinya ada di mana. Terus aku yang wah keren banget dia mikir kayak gitu. Now I know. Jadi kalau ada yang bilang Reza, no, I will defend him sebagai dewa di industri film Indonesia, karena dia yang initiate. Kita semua karakter gurem duduk di meja tuh, kita reading bareng, terus kita semuanya yang dia keren banget. Iya, memang dikenal totalitas di situ sih. Saya juga mendengar. Jadi begitu action terus dia berubah gitu. Dan itu aku grogi. Aku kan nggak pernah grogi ya. aku kan overconfident ya orangnya. Ditegur sama sutradara, Mbak kok gini sih, diulang, cut, ulang lagi. Terus Marsha Timothy nyamperin, Mbak Wina nervous ya depan Reza. Iya, aku bilang gitu. Dan energinya katanya juga terasa luar gitu. Biasa. Orang dia ngomong hadap-hadapan gitu sama aku. Emang keren banget orang ini. Itu Toko Barang Mantan itu tahun 2020. Abis itu pandemi. Iya. Jadi aku butuh main film lagi tolong. Ini udah 4 tahun ini ya. Entah ya, kayaknya sibuk ngurusin si camp financial untuk financial training sama stand up-nya aja, waktu dan energinya emang habis-habisan sih. Tapi dari semua itu yang paling kuat kan memang financial trainer ya. Harusnya 80% waktu dan energi di situ harusnya. Awal mulanya gimana? Ini kalau tadi kan stand up comedian, main film. Kalau financial trainer awal finance gitu. Jadi memang udah di situ ya. Jadi kalau lihat ke belakang waktu umur 17, jadi aku tuh punya pengalaman di semua organisasi yang aku ikut dari kecil. Itu selalu, SMA berarti? SD, SMP, SMA selalu jadi bendahara. Like selalu. Memang selalu, udah ini memang darahnya itu memang deket tuh, sama uang ini. Allah tuh menempelkan petunjuk-petunjuk dalam hidup kita, cuman kita nggak peka untuk melihat petunjuk itu. Kalau aku menangkapnya begitu. Nah, waktu SMA aku satu SMA sama Dewi Lestari. Nah di Bandung, Dewi tuh bikin pentas seni sekolah namanya From to With Love. Dia satu angkatan di atas aku. Jadi waktu Dewi lulus, angkatan aku nih take over. Di angkatan aku, Win jadi apa? Bendahara lagi, aku bilang gitu. Terus mereka, jangan, lu dana usaha aja, tetap finance dong, harus mencari uang kan. Oke. Nah terus waktu itu kita bikin kayak mading sekolah, masing-masing panitia tuh ditanya cita-citanya mau jadi apa. Dan itu aku umur 17 tahun. Waktu reuni, guntingan madingnya tuh ditempel sama anak-anak di tembok. Ada aku umur 17 dengan seragam SMA, dan di situ ada tulisannya cita-citanya mau jadi apa. Cita-cita waktu itu adalah aku pengen jadi arsitek atau interior designer, atau jadi orang yang punya bisnis ngurusin duit. Waktu itu aku nggak tahu ada profesi financial planning. Waktu itu belum tahu. Dan belum ada, itu tahun 92 kali ya, 93. Nggak tahu. Nah, lulus SMA, aku kuliah ke Australia, kuliahnya finance and marketing. Itu jurusan memang kamu yang memilih, maksudnya? Jadi gini, kamu suka gitu sebagai anak Asia, di Australia itu sebagai anak Asia kita tuh kayak digerombolkan, sengaja atau tidak sengaja, masuknya ke finance and accounting. Karena kan bisa matematika, jago-jago amat sih enggak, tapi kan semuanya kayak seolah jago matematika kan si anak Asia ini kan. Nah, ternyata finance accounting, aku tuh nggak suka accounting. Aku tahu ini penting, tapi aku nggak tahan, aku nggak sabar lihat dia nggak balance. Setiap hitungan nggak balance tuh overthinking gitu, tau nggak? Iya, gregetan gitu. Kalau finance tuh beda. Kalau finance aku masih masuk logikanya. Akhirnya waktu itu sampai ke counselor di sekolah, di kampus. Ya udah deh, kalau kamu mau drop jangan dua-duanya, drop salah satu. Jadi akhirnya aku memilih drop accounting, aku ambil marketing. Dan ternyata itu bener-bener jurusan yang aku butuhkan. Karena finance itu ada ngitungnya, marketing itu ngoceh kan. Berarti so lebih here I am. Dan itu kan juga dua jurusan yang bertolak belakang banget. Finance and marketing kan gak nyambung. Nah tapi ternyata itu yang akhirnya aku butuhin. Aku S1-nya itu, udah lulus, kerja di bank dulu. Abis itu nikah, sempat kerja di advertising agency. Waktu hamil anak pertama,
Dondi Hananto Sastromijoyo bilang begini, berhenti kerja ya. Oke, baik. Sebagai istri yang taat kepada suami, Ligwina berhenti kerja. Nah, waktu berhenti kerja itu malah jadi punya waktu untuk mikir, aku mau ngapain ya. Nah, dari situ pengalaman jadi ibu rumah tangga itu yang kemudian akhirnya bikin, oke, aku mau ngerjain financial planning. Karena aku punya ilmu finance-nya, dan ini harusnya semua orang tahu. Karena ngobrol sama tetangga, ngobrol sama ibu yang ngurusin bayi, kos kita sama-sama clueless. Trigger utamanya waktu itu adalah waktu punya anak pertama, saldo tabungan kami dengan dua-duanya lulusan luar negeri, pekerjaannya bagus ya, 119.200 rupiah. Di situ panik dan ketakutan sendiri. Oke, there has to be a better way to work with money yang lebih praktikal. Jadi waktu itu lahirlah istilah finance should be practical. Karena yang aku pelajari di kampus ribet sama gitu prakteknya, ya, kok kayak ada jurang yang gede banget dan kita perlu jembatannya. Gitu. Mulainya dari situ. Jadi lebih menjelaskan tentang finance tapi lebih mudah pakai bahasa dipahami. Manusia. Pakai bahasa manusia. Karena kalau bahasa orang finance tuh ribet banget. Iya, Karena ada kami orang finance ingin itu. terlihat pintar. Tapi kalau di financial planning kita nggak mau terlihat pintar, kita mau orang ngerti segampang mungkin kayak kamu anak kecil gitu. Oke. Dan ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu financial trainer atau financial guru itu sebenarnya gimana atau apa. Kalau menurutmu financial trainer Ngajarin. itu apa? Secara singkat seperti apa? Training itu artinya ngajarin. Ya. Dibikin step by stepnya, kamu mesti ngapain sampai bisa kerjain sendiri. Itu training. Beda sama financial planning, financial planner. Dulu Camp Financial tuh mulai dengan bisnis financial planner. Jadi Mas Haji mau apa? Sini aku hitungin, aku bikinin ya financial plan-nya. Yuk kita diskusi produknya mau kayak apa. Itu financial planner. Tapi kalau sekarang kita lebih ke training, karena aku perhatiin kalau untuk jadi planner, aku tuh harus handle orangnya satu-satu. Sementara cita-cita kita pengen bermanfaat untuk orang lebih banyak. Nggak dapet sheer numbernya tuh nggak dapet, Ji. Jadi waktu itu aku ikut business bootcamp, terus ditanya punya klien berapa? 1.000. Boleh cek Pak, toko sebelah nggak ada yang punya 1.000 klien. Oke. Jumlah orang Indonesia berapa? Waktu itu 260 juta. Banyak nggak 1.000? Enggak Pak. Mentorku waktu itu negornya kayak gitu, ini nggak scalable sama sekali. Kamu mau dapat apa? Kalau tujuan kamu mau orang sebanyak-banyaknya yang mendapat pengetahuannya, si financial planning ini nggak bawa kamu ke sana. Jadi kendaraan yang dipakai tuh nggak mencapai tujuannya. Jadi it was a conscious business decision untuk mengubah Camp Financial yang tadinya financial planning menjadi financial training. Kalau financial training aku ajarin, aku bukain rumusnya semuanya, aku kasih toolsnya, tapi jadinya kita nggak punya 1.000. Sekarang kita punya 30.000 alumni. Wow. Kalau mau bisa bikin plan sendiri, bisa belajar. Di kesehatan mental juga terjadi seperti itu sih. Kayak gitu juga ya. Karena dulunya kan memang identik dengan personal ya, maksudnya konseling personal. Satu-satu. Dimana kalau financial ya di financial planner gitu kan. Padahal juga perlu di kondisi sekarang ini di financial maupun di mental health gitu perlu ada edukasi kan, training gitu. Dan ini kayaknya ada persamaannya. Kita preventif. Iya, tepat sekali. Bukan mengobati kuratif, yang udah ada sakitnya. Yang udah ada sakitnya akan butuh counseling, beda kan gitu. Dan jadi itu perlu juga. Itu perlu juga. Salah jadi juga bukan gitu itu kan. salah, bukan financial planning itu jelek. Tapi ini beda eksekusinya. Benar. Semakin banyak yang kita prevention, ada prevention actionnya untuk jangan sampai sakit, maka semakin sedikit yang akan dalam kondisi buruk gitu. Dalam kondisi baik-baik aja butuh counseling ada aja kan. Tapi kalau kita bisa nolongin orang di depan, why not? Dengan begitu yang nolongin orang di belakang juga nggak dapet kasus yang terlalu parah. Karena waktu di financial planning dulu ketemu kasus parah tuh kita yang ini mah gak ada obatnya, gimana caranya ya gitu. Tapi kalau kita bikin prevention actionnya di depan, kasus-kasus yang muncul bisa kita turunin kadar susahnya gitu. Karena di kesehatan mental, kesehatan mental juga ada spektrum itu Teh. Jadi kayak gangguan kejiwaan itu untuk mungkin perlu kuratif, tapi ada masalah kejiwaan. Di mana ini? Iya lain. Mungkin yang financial training itu lebih ke masalah keuangan, tapi belum tentu dalam tanda petik mengalami sakit keuangan karena itu upaya yang berbeda gitu. Dan banyak dari sisi finansial itu aku temukan bukan masalah finansial. Kan kalau masalah finansial solusinya finansial itu kan angka ya. Jadi kan cuman ya udah kita hitung yuk berapa nih, ini solusinya selesai. Enggak, misalnya ini ada utang, dia punya utang 10 juta. Oke, kita bayar ya utangnya 2 juta sebulan, 5 bulan beres dong. Selesai dong kalau ada masalah finansial. Ternyata enggak.
ternyata masalahnya relationship, ternyata masalahnya communication, ternyata masalahnya ada isu trauma di dalam keluarganya. Jadi nggak bisa dalam 5 bulan selesai itu masalah utangnya, karena nanti 5 bulan kemudian ternyata dia malah punya utang baru lagi. gitu. Berarti yang kayak gitu-gitu, oke, yang kayak gini mah bukan masalah finansial dong gitu. Makanya aku selalu bilang kan, kita butuh sehat fisik, sehat mental, sehat finansial, karena tiga-tiganya itu jalan bersama. Iya. Kalau financial training sendiri ada cakupannya nggak teh? Maksudnya kalau terutama mungkin di QM gitu. Financial training di QM atau financial training dengan dirimu itu poin-poinnya punya apa aja? Secara garis besar. Konsep besar aku nyebutnya modul biang. Modul Jadi kayak biang. kalau bikin roti itu ada biangnya gitu ya, atau bikin kuah ada biang kuahnya gitu. Nah, kita ada modul biangnya, ini modul utamanya namanya Blueprint of Your Money. Ini konsep yang mengajak orang untuk melihat belajar keuangan itu seperti membangun rumah keuangan. Dan si rumah keuangan itu ada denahnya, ada cetak birunya, ada blueprintnya. Jadi pertama fondasinya dulu. Kalau bangun rumah kan langsung jadi atap dong, fondasinya dulu. Dari fondasi itu ada financial check up dulu. Lalu ada lantai dasar rumahnya itu mencapai tujuan-tujuan finansial yang dekat sama hidup kita. Lalu ada tiang-tiang dulu nih di kiri kanannya, pondasinya tiang-tiang itu ya, untuk ini supaya kalau penyangganya. mau lantai atas bisa kuat. Kenapa begitu? Karena di lantai atas beda. Kalau yang lantai dasar investasinya tuh akumulatif, yang kita setor sedikit-sedikit pakai gaji yang kita miliki. Kalau yang lantai atas itu investasi generatif. Jadi udah punya aset, bisnis, properti, surat berharga, intellectual property yang bisa menghasilkan. Jadi generatif, menghasilkan uang. Beda sama kita ngumpulin lama-lama jadi bukit. Nah, ini bukitnya udah ada kalau yang di lantai atas. Abis itu baru ada atapnya atau proteksi. Dengan cara begitu, ultimate goalnya adalah financial freedom. Dan itu ternyata proses berkesinambungan terus-menerus sampai akhir hayat. Nggak bisa kayak umur 33 beres deh. Enggak, ternyata kalau udah beres pun masih ada, karena hidupnya nggak berhenti kan. Jadi financial planning itu life planning. Jadi kita nyebutnya financial life journey. Jadi lantai dasar, lalu apa penyangga tadi ya, tiang. Ada fondasinya dulu, ada lantai atas, ada tiang-tiangnya, ada lantai atasnya, baru ada atapnya. Atap tuh proteksinya atau asuransi di dalamnya. Kalau financial trainer di Indonesia ada sekolahnya sih? Maksudnya harus ada kalau sertifikasi adanya di luar ya? negeri. Kalau yang financial planning namanya CFP, Certified Financial Planner. CFP. Tapi itu untuk financial plannernya. Plannernya ya, bukan trainernya. Training aku belum lihat ada organisasi di Indonesia yang punya sertifikasi khusus. Kalau di QM pun kita ada modul-modulnya, basic, intermediate, advance, kita bikin kayak gitu. Tapi nggak ada sertifikasinya. Nah, kalau di luar negeri ada certified untuk financial trainer, ada. Oh, ada di luar negeri. Ada. Itu di Amerika ada. Ada 2 atau 3 organisasi yang aku lihat memang menyediakan sertifikasi tersebut. Sebatas aku melihat atau dengar cerita dari teman-teman ya, banyak yang masih merasa gini, ngapain sih perlu mengelola keuangan gitu? Oh iya. Ya, kalau menurutmu apa sebenarnya tujuan atau dampak baik dari mengelola keuangan itu? Menariknya gini, yang pasti mengelola keuangan dengan baik itu yang duitnya banyak. Karena kan kadang gini ya, karena bilang ngapain perlu mengelola keuangan karena nggak punya uang gitu gini, kan ya. Isunya apa? Jangan-jangan dia isunya income. Jadi ilmu keuangan itu menurut aku ada 2. Berdasarkan 2 problem yang berbeda. Apakah ini problem income ataukah ini problem expense? Kalau dia problemnya income sama expense. Jadi jangan sampai kita cari solusi di problem yang berbeda. Kalau problemnya problem income, beresin dulu dong problem income ini. Kalau problemnya expense, baru kita belajar mengelola keuangan. Iya, karena kalau problemnya di income tapi dikelola diatur. Jadi bisa. Yang kayak gitu biasanya, oke, boleh nggak kita lihat kacamatanya diganti, jangan kacamata problem expense, tapi kacamata problem income. Kenapa kamu merasa income kamu nggak cukup dan kurang? Kenapa merasa income-nya kecil? Itu isunya selain industri juga capacity. Jangan-jangan kita mentally nggak ready dan capacity knowledge, keterampilan kita nggak cukup. Nah yang kayak gitu, apakah perlu kuliah lagi? Aku untuk bisa sekarang kayak gini kuliah S2 lagi abis itu S2 finance. S2 ku investment management. Abis itu ikut kursus-kursus dan sertifikasi, nggak berhenti gitu. Sampai udah selesai kursus, oke, aku mau ikut summit deh gitu, ikut conference karena butuh belajar terus. Kalau kita ada di titik yang dalam kondisi mentalnya nggak ready, susah mau naikin gaji, susah mau naikin peningkatan penghasilan. Tapi kalau udah ada di posisi yang I'm ready to grow, beda loh caranya. Money will come and follow you.
Seenaknya juga ngomong gini, nanti orang protes. Jadi gini. Tapi itu yang aku rasain ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi ternyata ada problem saya itu ada dua gitu. Perlu disadari dulu gitu. Perlu kamu ketahui dulu income atau expense. Ya. Kalau yang expense berarti perlu dikelola. Itu financial planning ilmunya. Ya. Nah, kalau misal ini teman-teman udah oke, ini memang perlu dikelola gitu. So tujuannya apa sih mengelola keuangan itu? Gitu. Kalau pertanyaan gitu gimana? Yang baik-baik aja. Okay. Bukan jadi yang paling kaya di antara kita. Nah itu kan banyak orang berpikir bahwa mengelola keuangan itu pasti untuk kaya ya. Enggak seperti Karena ternyata itu nggak ada titik ujungnya. Jadi kaya tuh definisinya beda untuk tiap orang. Jadi tadi aku bilang finance is about numbers. Maka kalau emang tujuannya mau kayak gitu, aku butuh angkanya. Jadi orang yang bilang aku mau kaya, definisi kaya lo sama kaya gue nggak sama. Kalau gitu nggak selesai. Kita mau ngejar angka di berapa? Angka kan infinite ya Ji. Punya 1 miliar sama punya 5 miliar udah cukup belum? Terus aja dia maunya 12, 75 miliar, 100 miliar. Iya sampai sini ya. Nanti semua peraturan juga diganti-ganti demi bisa mencapai uang yang banyak banget kan. Nah sehingga aku pengen hidup yang cukup dan baik-baik aja. Tapi cukup itu bisa bergerak bersama tadi financial life journey kita. Jadi waktu anakku masih SD, kebutuhannya nggak sama dengan anakku yang sekarang udah kuliah. Nanti ketika kita umurnya udah pensiun 60-70, kebutuhannya nggak akan sama dengan waktu umurnya 30-40. Jadi kan enak pada saat uangnya ada. Nah jadi bukan berarti uangnya harus semuanya ada dari sekarang, karena tanggung jawabnya juga berat kalau menurut aku uang banyak itu. Gimana kalau pada saat nanti kita butuhkan uangnya ada? Kan katanya gitu, semua indah bukan pada waktunya, kalau ada duitnya. Aku mau bikin jadi kaos, mau beli gak? Bagus itu. Nanti aku jual ya kaos itu ya. Aku kirim ya ke Aji satu ya. Semua indah kalau ada duitnya. Semua indah pada waktu kita coret. Terus kalau ada duitnya. Tapi berarti kan kalau ada duitnya tuh tidak berarti nggak harus punya sekian. Jadi aku ingin kita sama-sama menyadari bahwa fokus hidup itu bukan duit, tapi fokus itu adalah hidup itu sendiri. Jadi uang itu kita gunakan sebagai alat. Itu lebih tenang buat aku. Tentu saja argumennya adalah ya enak lu udah punya duit bisa ngomong kayak gitu. Makanya tadi aku bilang ini income problem atau expense problem. Yang aku rasain ya, ketemu alumni yang banyak online dan offline, ada persamaan. Semuanya adalah orang yang berdaya. Semua adalah orang yang oke, aku mau belajar gimana caranya. Untuk bisa dapat mental kayak gitu, income isunya harus beres dulu. Jadi akhirnya yang kita encourage adalah mau belajar nggak? Benerin skill kamu apa, kamu sukanya apa, kamu bisanya apa. Kita gosok yuk strength kamu, kekuatan utama kamu apa. Karena ada orang yang nggak sadar kalau dia tuh keahliannya itu. Nah itu kalau balik ke mental health adalah penuh menyadari diri kan. Jadi gue jadi ngajarin tentang mental health. Bener nggak Ji? Karena relate banget kan keuangan kan. Dan ngomongin uang, ngomongin duit, kita kan ngomongin angka. Dan angka itu kan selalu jujur gitu. Maksudnya kalau dalam perusahaan atau mungkin bisnis gitu, kan pasti bottom line ada nggak? Show me the number gitu. Maksudnya itu kan itu yang tidak bisa dinego gitu. Maksudnya udah kelihatan gitu. Ntar si manusianya bisa bohong terus. Iya, tapi kalau udah ini loh angkanya itu udah ya ini itu. Jadi itu sebuah kepastian gitu. Sebenarnya manusia kan bisa bohong terus. Jadi aku selalu soal menyadari diri pada saat kita udah tahu, oh iya ternyata keahlian aku ini ya. Nah aku juga jadi searching terus. Keahlian aku ternyata adalah storytelling. Yang ngitung bisa, but that's not my biggest strength. Si yang ngitung di kantor ada yang lebih jago. Tapi bagian storytelling aku yang maju ya gitu. Kombinasi itu ternyata akhirnya membuat si perusahaan ini bisa bertahan 20 tahun lebih. Gitu. Dan hubungan kita dengan uang juga mempengaruhi bagaimana uang itu bisa flowing ke kita ya, benar nggak? Maksudnya, menurut aku juga begitu ya. Bagaimana hubungan secara emosi gitu dengan uang. Tapi ngomongin uang juga ngomongin tentang tadi ya relasi. Jadi sulit kan kalau financial planner atau financial trainer harus jadi psikolog. That's not our forte gitu. Kita tugasnya ngitung gitu. Padahal ternyata masalah-masalah keuangan tuh isunya banyak sekali emotion. Ya karena manusia itu kompleks kan. Karena kita ngomonginnya manusianya bukan angkanya kan. Ini bukan cuma duitnya. Gitu ya. Jadi aku belajar ada finance corporate, finance derivative, finance portfolio, itu isinya angka dan rumus doang. Begitu personal finance bubar semuanya. Beda lagi. Lain lagi. Oke, ini bisa dihitung dengan rumus sekian, berarti resikonya tuh angkanya sekian. Ada resiko tuh ada definisi rumus angkanya. Begitu si manusianya isunya cuma takut sama nggak takut. Nggak bisa diukur.
Dan juga misal isunya di dalam rumah tangga suami istri. Keuangan suami istri, keuangan rumah tangga kan berbeda-beda ya setiap ini kan. Maksudnya kesepakatan antara suami istri gimana gitu. Kalau aku memang cenderung semua uang itu dikelola oleh istri. Aku sampai sekarang itu sampai nggak tahu teh. Maksudnya uang di rekeningku berapa itu aku nggak tahu. Iya. Biarkan dia yang menentukan. Iya, biar aku nggak pusing juga gitu. Tapi kalau menurut dirimu gimana? Setiap pasangan akan punya chemistry-nya masing-masing. Maka setiap pasangan dengan karakter yang beda-beda. Jadi aku dengan suamiku sekarang, kalau aku jodohnya nggak sama dia, cara ngatur uangnya belum tentu sama loh. Gitu. Iya, karena kan karakter aku dengan karakter suamiku sekarang akan menyebabkan kombinasi seperti apa, adab aku ngomong sama dia seperti apa. Tapi kalau jodoh aku ternyata bukan sama dia, karakter aku sama orang lain seperti apa, komunikasinya belum tentu sama. Dan cara mengelola keuangannya juga berbeda. Belum tentu sama. Bahkan dalam kita udah nikah 23 tahun ini 24, itu ada fase yang berubah terus ternyata. Jadi waktu baru nikah, dia tuh tipe yang kayak Aji gitu, semua dikasihin ke aku yang ngurus. Itu fase pertama dalam pernikahan. Oh gitu. Iya, fase kedua. Berarti nanti siapa tahu ya fase-fase berikutnya hati-hati loh ya. Siap-siap Mbak. Di fase yang kedua, aku udah punya penghasilan. Dia masih kasih uangnya sama aku. Tapi karena aku udah penghasilan, dia tanya, uang kamu kemana aja? Terus aku panik, uang aku kemana ya? Karena ternyata lengah. Jadi si perempuan-perempuan ini suka lengah. Kalau suaminya yang memberi nafkah, dianya santai-santai. Padahal duit kita pun bisa ada kontribusi loh di keluarga gitu. Fase yang ketiga, itu fase yang cukup mengagetkan. Ketika tiba-tiba suatu hari suamiku bilang gini, aku berhenti kerja bisa gak? Gimana mas? Aku berhenti kerja, aku mau mengubah path karir aku. Jadi aku mau bikin sebuah bisnis, gak ada penghasilan 3 tahun. Oke, tunggu sebentar ya. Cukup mengejutkan ya. Itu mengejutkan. Dihitung secara matematika aman. Jadi waktu itu kita udah si rumah-rumahan blueprint of your money tadi itu udah terpenuhi. Kita punya aset-aset yang menghasilkan. Jadi dia tidak bekerja pun anak istrinya ada penghasilan dari aset-asetnya. Tapi aku nggak khawatir soal hitungan matematikanya. Padahal uang tadi kan nggak bohong angkanya ya. Penghasilan cukup dengan pengeluaran. Aku lebih khawatir ini relationshipnya bisa jalan nggak? Karena konsepnya selama bertahun-tahun adalah dia pemberi nafkah utama sebagai laki-laki di rumah, sebagai imamnya keluarga. Tahu-tahu sekarang dia mau, aku nggak akan ngasih uang 3 tahun. Ini kita survive nggak ya? Terus kan deg-degan dong ya. Kamu pergi kemana-mana, duitnya dari mana? Ya ntar lah lihat. Terus kamu punya uang apa enggak? Tersinggung nanti kalau tanya gitu. Jangan lupa ini karakter suamiku yang orang Jawa itu yang ngomongnya aku nggak kayak gini kalau di rumah. Mas sudah makan gitu kalau di rumah. Nanti kapan-kapan Mas Dondi ya gantian ngobrol di sini. Pura-pura nggak berdaya. Nah, itu aku sampai masukin uang ke dompetnya, diem-diem transfer ke rekeningnya. Saking aku takut kalau aku bertanya itu akan membuat ego dia terluka dan lain-lain gitu. Tapi ternyata dia yang siap. Dengan posisi waktu itu hamil lagi, punya anak ketiga, dia yang di rumah ngurus bayi, ada periode kita kayak gitu. Nah, ketika penghasilan udah meningkat lagi, sekarang dia yang penghasilannya lebih besar dari aku. Duitnya dia gak kasih ke aku semuanya. Karena dia pengen ngerasain aku yang kendalikan. Setelah waktu periode 3 tahun itu dia gak pegang kendalinya. Jadi bahkan di 24 tahun kami menikah ada 4 fase ngatur uang yang berbeda-beda. Ini dengan orang yang sama loh. Gitu kan. Jadi jangan khawatir kalau cara ngatur uang kamu gak sama dengan orang lain. Itu, karena what works with you works with you. What works with me may not work with you. Aku aja ada 4 fase yang berbeda. Dan mungkin baru setelah lebih dari 20 tahun aku mau dinafkahin, ditransfer. Dulu aku nggak pernah ngomong kayak gitu, tapi sekarang aku mau ada yang ditransfer nafkah buat aku di luar uang sekolah anak, di luar cicilan rumah, di luar uang makan buat aku. Berarti tidak ada aturan pasti ya, maksudnya aturan tunggal ini harus berlaku untuk semua rumah tangga. Kata kuncinya kesepakatan. Ya. Jadi kalau konsepnya dia sebagai imam pemberi nafkah utama dan sama-sama sepakat soal itu, aman dong. Yang berantem tuh adalah istrinya punya ekspektasi itu, tapi suaminya tidak merasa itu adalah bagian dari karakter dia. Enggak, kan kamu kerja, ya udah duit kamu, duit aku aja. Terus istrinya nggak ridho, kok dia nggak ngasih uang sama aku? Itu yang berantem, yang sering banget terjadi tuh itu. Karena nggak dibikin apa bahasa Sunda itu badami, apa ya bahasa Jawanya apa badami? Apa di sini ada yang tahu bahasa Sunda? Aku kalau ngomong kebanyakan suka berunding. Tukang Rana tahu. Rana tahu. Jadi badami itu mencapai kesepakatan bahwa kita kesepakatan bahwa pernikahan kita tuh konsepnya gini ya. Iya, kesepakatan ya.
Jadi kuncinya nggak ada benar kesepakatan. salah, kan? Iya, kuncinya kesepakatan dan sebenarnya lebih simpel gitu ya. Tapi yang bikin rumit kadang omongan orang kan. Maksudnya Iya. omongan orang kayak wah istrinya Ligwina, suaminya Ligwina nggak kerja. Iya, atau misal kerjanya apa, main game. atau misal omongan orang ya kan diomong keuangannya gitu. keuangan rumah Di tangga rumah yang aja lain ngurus beda dan bayi. sebagainya gitu ya. Begitu Di rumah omongan aja, orang ya. padahal dia kerja online. Sebelum Iya. pandemi pun dia udah kerja Kerja online. online, Orang iya. wah, suaminya nggak kerja ya Mbak? Enggak, Iya. main game doang loh gitu aja sekalian. Padahal dia kerja online, orang nggak Iya. lihat. Karena sebagian temanku juga kelihatannya satu circle sama Mas Dondi, jadi aku tahu gitu. tahu ya. Mesti tahu. Kalau ada pernyataan gini, setuju nggak teh bahwa permasalahan rumah tangga suami istri kadang dipicu oleh masalah keuangan, karena mungkin dianggap transaksional dan sebagainya. Ya. Gimana menurut? Pasti Teh? ada isu tentang keuangan, tapi yang menurut aku emang harus hati-hati tuh si transaksional itu sih. Ya. Kalau kamu gini, aku akan gini, itu transaksional. Jadi pokoknya kalau kamu ngasih nafkah sekian, aku akan begini sama kamu. Bayangin hubungan kayak apa yang akan terjadi pada saat kita hitung-hitungan kayak gitu. Jadi harus hati-hati banget soal uang. Makanya aku selalu bilang jangan bikin uang itu jadi tujuan finansialnya. Oke. Jangan bikin uang itu jadi targetnya. Targetnya tuh harus hidup bahagia gitu. Iya. Tapi karena dari sisi finansial, angkanya itu akan muncul. Iya. Misalnya tadi mau beli rumah untuk keluarga, tapi fokusnya kan punya rumah untuk keluarga. Tadinya sih aku juga maunya di Menteng. Terus siapa gue? Kita turunin. Akhirnya waktu itu mampunya di selatan Jakarta. Setelah 12 tahun baru bisa di Jakarta Selatan. Tapi kan jadi fokusnya Selatan Jakarta. Tapi kan jadi fokusnya bukan duitnya kan. Duitnya dibutuhkan, tapi ternyata fokusnya bukan itu. Fokusnya kita pengen punya rumah untuk kita hidup bersama. Dengan cara itu fokus kita adalah sama relationship-nya, bukan sama duitnya, untuk menghindari terjadi transaksional itu. Karena uang itu lebih kelihatan itu teh. Jadi kelihatannya itu yang selalu Dan dijadiin aku tujuan khawatir gitu. itu yang akan membuat racun di dalam relationship. Iya. Kan akhirnya kan true thick and thin ya. Benar. Kalau dia lagi punya duit kamu sayang, kalau dia lagi nggak punya duit kamu berantem terus. Masa mau kayak gitu hubungannya? Makanya aku sempet takut waktu suamiku tidak berpenghasilan, kita survive apa enggak? Alhamdulillah ternyata survive. Ya. Dan aku perhatiin karena dianya siap mentally. Iya. Dia yang siap mental untuk aku nggak berpenghasilan 3 tahun. Iya. Dengan jadi kayak hilang semua apa ya, kayak pangkat-pangkatan. Tadinya kerja di bank asing, dapat fasilitas ini tuh hilang semua. Kebanggaannya gitu. Dia ready. Tadi kan harus zaman dulu kan kalau kerja di bank kan pakai kemeja tangan panjang, pakai dasi gitu ya. Selama 3 tahun itu benar pakai jeans, pakai batik sama sneakers kemana-mana. Aku yang ini dia ready nggak sih gitu. Tapi karena dia yang mentally ready beda. Mungkin isunya akan beda kalau amit-amit tiba-tiba dia pengangguran. Iya. Jadi dia secara mental juga udah berat karena merasa aduh aku kehilangan pekerjaan gitu. Ini kan enggak, dia memilih untuk berhenti kerja dan enggak ada penghasilan 3 tahun. Itu aku pernah bahas juga sama teman aku dan ya prosesnya akan enggak sama. Kalau tentang perjanjian pranikah terkait keuangan, perlu nggak? Tergantung sudut pandangnya. Jadi isunya kalau buat aku bukan soal perlu atau tidak, lebih ke tahu nggak konsekuensi punya atau tidak. Nah, ini menarik. Jadi Kalau ada undang-undang perkawinan tahun 1974 yang basically ngomongnya tuh gini, tafsirnya tuh gini, apa yang kita hasilkan sesudah menikah itu milik bersama, baik harta maupun utang. Nah kan ada orang yang nggak mau milik bersama, maunya punya aku, punya aku, punya kamu, punya kamu. Nah kalau kita tidak mau ngikutin aturan itu, kita mesti bikin perjanjian pisah harta. Zaman dulu disebutnya pranikah, sekarang pasca nikah juga udah bisa dibikin. Gitu. Cuman detailnya mesti nanya orang hukum ya, aku nggak hafal. Nah isunya lebih ke kalau punya gimana, kalau nggak punya gimana. Nah kalau kita bikin perjanjian pisah harta, jadinya punya sendiri-sendiri. Ada isu-isu juga, yaitu punya aku, sehingga kalau ada mau apply KPR nggak bisa bareng. Oh nggak bisa bareng? Karena kita tidak dianggap satu entiti suami istri. Sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kalau tidak punya perjanjian pisah harta, gaji berdua bisa dihitung sebagai satu unit keluarga waktu kita apply KPR. Yang kedua urusannya waris. Oh ngaruh sampai waris. Ngaruh urusan waris. Jadi kalau nggak punya perjanjian pisah harta, hartanya dianggap milik bersama. Jadi misalnya biar bulat-bulat punya 100 juta, 50 juta atas nama suami, 50 juta atas nama istri. Itu milik bersama sebetulnya. Jadi kalau terjadi meninggal, semua harta itu bagi dua dulu, setengah milik si suami, setengah milik si istri. Yang meninggal siapa nih? Misalnya yang meninggal si suami. Maka yang dinyatakan sebagai harta waris itu hanya 50% dari harta bersama. Tapi kalau pakai perjanjian pisah harta, artinya ya atas nama suami berapa, atas nama istri berapa, yang dibagi waris adalah atas nama yang meninggal.
gitu. Jadi ada resiko-resikonya iya, gitu ya. Di kasus Iya. aku mending nggak punya perjanjian pisah harta dong. Dengan posisi ceritanya sekarang dia menghasilkan banyak gitu. Tapi kalau enggak gitu. Nah, isunya akan jadi cukup berantakan pada saat punya bisnis yang ada bisnis yang resiko-resikonya besar misalnya, lalu bisnisnya itu resiko kepada hak milik keluarga. Nah, jadi banyak banget teman-teman aku yang latar belakang keluarga bisnis, mereka yang bikin perjanjian pisah harta. Karena concernnya gini, kalau bisnisnya bangkrut, tidak akan menyeret harta milik pasangannya. Gitu. Nah, konsekuensi itu yang kita harus tahu sebetulnya. Jadi bukan harus punya atau enggak. Perlu dipertimbangkan dulu dampaknya atau risikonya. Iya. Akhirnya banyak banget orang nggak punya perjanjian pisah harta baik-baik aja kan? Iya. Nggak kalah menariknya bicara tentang isu kebebasan finansial ini teh. Ini ada beberapa pertanyaan terakhir. Si financial freedom tadi ya? Iya. Kan bahkan ada jokes gitu kayak, iya bebas finansial tapi terpenjara secara spiritual gitu. Ada juga yang seperti itu. Karena harus nyangkul terus. Stres dengernya juga. Nah, kebebasan finansial itu kan diidam-idamkan oleh banyak orang, bukan terutama anak muda gitu, pensiun di usia muda. Tapi itu ada nggak sih kondisi itu? Karena di sisi lain ada kondisi sandwich generation tuh. Nah, itu gimana tuh? Itu kan kayak ini kan elemennya banyak ya. Yang pertama nih tentang definisi financial freedom dulu. Nah, definisi financial freedom itu adalah pada saat kita punya lebih dari satu pintu penghasilan, nggak cuma dari pekerjaan utama kita, tapi dari aset-aset yang tadi kalau di rumah keuangan di Blueprint Firmani itu dari aset yang di lantai atas, dari bisnis, dari properti, dari surat berharga atau dari intellectual property. Lebih dari satu ya pokoknya. Yang bisa menghasilkan jumlahnya lebih besar daripada pengeluaran bulanan. Kuncinya itu tadi. Jumlahnya lebih besar dari pengeluaran. Jadi waktu suamiku berhenti kerja umur 33, kita ada bisnis, ada apartemen, ada obligasi yang bisa menghasilkan lebih besar daripada pengeluaran. Dengan rumah masih di selatan Jakarta. Jadi waktu itu dia berhenti kerja, financial freedom dong. Iya, tanpa harus ada kehadiran dirinya untuk nyangkul kan. Ada, walaupun aku masih bekerja. Tapi itu tidak bertahan lama, Ji. Karena kemudian punya anak lagi. Oh, pengeluaran jadi lebih besar. Pengeluarannya berubah, terus kita pindah ke Jakarta Selatan. Terus itu biaya lagi ya. Jadi penghasilannya ada dari aset, tapi pengeluarannya lebih besar daripada asetnya. Nah, kemudian kayak 10 tahun kemudian, kayak sekarang gitu. Ternyata si aset-aset itu tidak semuanya bertahan. Bisnisnya waktu pandemi restoran gulung tikar, apartemennya ada yang mau beli, jadi kita jual terus kita beliin tanah. Tanahnya kan nggak menghasilkan kayak apartemen. Surat berharganya udah habis kan, surat berharga kalau ori cuma 3 tahun. Sekarang ada sih intellectual property, digital download stand up komedi aku, tapi kan nggak banyak itu hasilnya. Jadi kalau ditanya pernah financial freedom, pernah, tapi sekarang enggak. Jadi ketika berarti sekarang itu bukan sebuah kondisi statis yang kan selalu ada ya. Jadi pada saat orang tuh bilang kita mau financial freedom sebelum umur 40, kenapa buru-buru? Kritik pertama aku itu. Yang kedua, KB yang bener tolong. Tapi selanjutnya adalah jangan lupa, it's not a point in life. Life is a journey kan. Jadi mungkin aja kamu akan mencapai satu titik financial freedom, but it may not survive. Before 40 kamu bisa mencapai, tapi mungkin pas 40 belum tentu itu bertahan untuk enggak, waktu yang lama. Dan jangan lupa gitu kemungkinan kita akan hidup lebih panjang karena ke modern medicine, karena kondisi hidup kita lebih baik daripada generasi kakek nenek kita. Hidup kita mungkin lebih panjang loh. Artinya kan, wah jangan-jangan kita harus mempertahankan itu sampai umur 70, 80, 90 gimana? Tadi aku baru diceritain sama temen aku yang neneknya umur sampai 95. Orang tua aku, papa kok baru ulang tahun 77. Kakaknya yang paling tua umur 82 masih nyetir. Umur 82 masih nyetir tuh gimana? Hebat banget aku bilang. Berarti kan ngomongin pensiun itu periode yang makin panjang loh. Iya, benar sih. Nah, jadi financial freedom sounds fabulous. Konsepnya ada. Tapi boleh nggak aku kasih tahu? Jangan pernah berhenti kerja. Benar. Kalau dari sisi kesehatan, biar nggak pikun. Dan badannya bergerak terus, mentalnya berasosiasi terus sama orang lain, pikirannya bekerja terus, dan finansialnya terus menghasilkan. Karena secara finansial kita tuh sulit banget untuk bisa financial freedom terus menerus. Karena asetnya nggak statik, asetnya mungkin mati satu-satu, dan pengeluaran kita naik terus. Kalau pengeluaran kan pasti naik. Pasti naik terus pengeluaran kita. Bahkan program pensiun yang ada di Indonesia itu cuma bisa menghasilkan 20-60% dari penghasilan terakhir kita. Jadi jaminannya kita nggak bisa pensiun.
ya nggak? Iya. Maka sebenarnya ada satu yang menurut aku lebih penting daripada delulu financial freedom ini. Maaf ya, aku agak kasar soal financial freedom ini karena aku udah mengalami. Ada yang lebih penting, yaitu gimana caranya kita terus alih profesi sampai akhir hayat. Terus alih profesi. Fleksibel gitu. Fleksibel terus. Jadi mungkin aku nggak tahu Agile, akan agile jadi gitu financial trainer sampai kapan, nggak tahu. Mungkin bisa dipakai terus ilmunya. Stand up comedy juga nggak tahu. Main film cuma 3 kali. Tapi kan terakhir sama Reza Radian. Tapi sama Reza Radian sombong gitu. Tapi jadi ternyata cari dong skill kamu tuh apa, dan itu bisa menyebabkan profesi lain lagi. Maka tadi aku bilang skill aku tuh ternyata storytelling. Dari financial training itu storytelling, stand up comedy itu storytelling, acting di film itu storytelling. Berikutnya apa lagi ya? Dan itu harus ada terus. Think of life as phases gitu. Ada fase-fasenya. Di umur 30-40 kamu punya skill apa yang bisa dinaikin? Profesinya apa? 40-50 apa? 50-60 apa? Karena periode pensiun itu kalau mulainya dari 55, berarti itu 55 ke 65 masih kerja dong. 65 enggak tua loh, 55-65 itu. 65-75 oke, mungkin udah transisi. 75 ke atas oke, mungkin itu benar-benar udah harus mengandalkan aset. Tapi artinya iya, financial freedom sounds fabulous, tapi itu ada satu yang lebih penting, untuk selalu punya alih profesi gitu, sampai akhir hayat. Jadi kalau ditanya akan kerja terus, aku jawabannya insya Allah akan kerja terus sampai mati, sampai suatu hari tua dan meninggal karena tua tuh mudah-mudahan bisa jalannya kayak gitu. Tapi nggak mau titik yang pensiun dan diem. Jadi orang-orang yang sekarang bilang pengen financial freedom, aku mau tanya, itu mau financial freedom atau emang pengen berhenti kerja jadi karyawan? Ini pertanyaan yang harus dijawab dulu. Karena banyak banget yang ngomongin gitu padahal sebenarnya dia cuman capek aja kerja jadi karyawan. Cobain deh bikin bisnis, lebih capek lagi kan. Dan barangkali kebebasan finansial yang dielulukan itu barangkali sebenarnya dorongannya adalah kemalasan gitu. Bisa jadi kan? Belum tentu. Barangkali. Tapi kan? aku tidak melihat orang-orang yang ngebahas financial freedom itu isunya adalah kemalasan. Aku tidak melihat itu. Tapi memang lelah sama kerjaan yang sekarang. Benar. Beda dong gitu. Lo mau financial freedom sama lelah sama kerjaan beda dong. Kan kita tinggal ganti profesi. Jadi iya, financial freedom secara finansial ada hitungannya, bisa dikerjain. I've done it before. Ternyata itu bukan sebuah titik. It's a journey yang akan panjang terus ngikutin hidup kita. Karena kondisi bebas finansial mungkin diartikan kayak bisa leye-leye, bisa. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Menjelang pertanyaan terakhir. Dari kebebasan finansial, lalu sandwich generation, ada juga istilah yang ramai itu frugal living. Kalau menurutmu gimana? Maksudnya itu apakah sebuah kondisi yang membantu dalam mengelola keuangan atau seperti apa? Ada yang nganggap frugal living itu jadi pelit ya. Ada yang nganggapnya gitu. Tapi aku perhatiin teman-teman yang menganut frugal living itu, mereka tuh careful spending. Bukan pelit. Mindful spending. Jadi barang yang dibeli tuh mungkin justru barang mahal, Ji. Jadi mari kita bedakan, ini namanya skill berbelanja. Menarik ini. Jadi kan orang suka nganggap belanja itu boros, jelek gitu ya. Padahal buat aku ini tuh skill berbelanja dan stylenya orang boleh beda-beda. Ada orang yang stylenya dia akan pilih barang yang bagus banget, tapi jadi dia nggak perlu beli barang yang sama untuk 3 tahun ke depan. Mending beli satu daripada beli 10 yang. Di sepatu. Punya pilihan beli sepatu harga 300.000 tapi tiap 3 bulan rusak, atau beli satu sepatu harganya 1,5 juta 5 tahun nggak rusak-rusak. Jadi dia nggak perlu ngeluarin lagi duit buat sepatu, atau tetap beli karena mau model lain, atau lain lagi ceritanya. Nah itu satu. Yang berikutnya juga adalah pemilihan dan membanding-bandingkan. Itu skill yang kedua, ketika dia memilih dan membanding-bandingkan. Jadi dengan barang yang speknya dia mau, di toko A sama di toko B harganya kayak apa, aksesnya kayak apa, ongkirnya kayak apa. Itu skill berbelanja. Yang ketiga prioritas, mana yang menjadi prioritas untuk dibeli hari ini, tahu buat makan malam keluarga atau sepatu, itu ya kan, kadang-kadang itu ya, kadang-kadang prioritas yang berbeda. Jadi ketika orang bilang frugal living, buat aku itu sangat positif karena dia jadi membatasi diri dan lihat, tunggu dulu sebentar, aku mau lihat aku butuh ini apa enggak, dan kalau aku bukan butuh tapi mau, kadar maunya sampai mana. Jadi I look at it as a positive thing. Tidak berarti selalu pelit,
Tapi mungkin ini perlu dipelajari supaya kita jadinya nggak sembarangan. Karena tetap yang jelek tuh menurut aku adalah sembarangan aja beli, nggak pakai mikir. Itu menurut aku berbahaya. Kalau duitnya ada mah nggak masalah. Tapi kan kebanyakan orang isunya ada di income problem tadi kan. Jadi udah mah kamu income problem, terus belanjanya nggak pakai dipikirin. Ini nolongin orang kayak gini susah banget gitu. Karena ternyata yang perlu dikelola itu bukan hanya bicara soal income, tapi bagaimana kita skill berbelanja tadi, mengeluarkan itu. Nah, uang itu udah itu di juga expense kan, udah bagaimana cara gitu kita mengeluarkan uang. Jadi frugal living itu buat aku bisa melatih kita untuk memperbaiki skill berbelanja kita. Careful spending. Jadi buat teman-teman kalau online shop perlu mindful spending. Oke. Dicobain. Hatur nuhun. Tapi terakhir mungkin dalam waktu dekat ada apa yang QM bikin di kelas. Ada kelas setiap bulan. Setiap bulan itu ada kelas dan kelasnya macam-macam banget. Kita bikin desainnya itu ada kelas basic, intermediate sama advance. Jadi kalau mau belajar, apa itu? Apakah itu? Itu pecaban. Iya, pecaban. Karena ada di sebelah tol. Kaget. Jadi kalau kita yang basic, semua orang belajar dari basic dulu. Nah kalau mau ikutan, ada paketnya. Kelas basic itu terdiri dari 4 kelas. Namanya kelas Blueprint of Your Money, kelas Cash Flow. Habis itu ada kelas Financial Goal. Terakhir ada kelas macam-macam produk investasi. Produk investasi juga diajarin di situ dibahas. Paket ini yang basic. Aku selalu ngajar kelas pertama di awal bulan namanya Blueprint of Your Money tadi. Jadi kalau mau ikutan bisa ikut kelas aku atau sekalian ngambil paket basic yang 4 kelas. Jadi nggak harus langsung jago keuangan ya, untuk ikut nggak harus dari nol bahkan dari basic buat teman-teman yang dasar banget, yang basic banget. Kalau yang basic tuh very conceptual, kalau yang intermediate udah pakai rumus. Jadi jangan takut karena nanti si rumusnya juga diajarin cara pakainya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai pengen belajar keuangan, silahkan itu ikut kelasnya tadi. Bisa dilihat jadwalnya di Instagram. Ada di Instagram @qm_financial atau mampir ke qmfinancial.com. Sama TikToknya juga ada kelihatannya. Ada di TikTok juga. Kata anak aku, mama jangan ada di TikTok. Aduh. Kenapa? Ya udah kantor mama aja deh. Hatur nuhun. Terima kasih Aji, thank you so much. Thank you for being here. Lagi ya nanti tukeran. Iya. Sama ada satu segmen ini. Jadi di setiap akhir obrolan itu ada surat yang perlu dibaca. Dan suratnya ini dari teman ngobrol Pulinan Selaras. Anonim. Maksudnya udah ada yang nulis tapi nggak diberitahu siapa. Silahkan. Ini aku baca jadi. Baca. Oh ini aku baca. Oke. Apa ini? Terus kan matanya udah plus ya, jadi nggak bisa lihat. Iya, sama memasuki usia-usia mata plus. Halo siapapun kamu, ketika hidup terasa aneh, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Kita perlu tahu rasa pahit biar tahu gimana rasanya manis. Jadi semangat terus ya. Nice. Terima kasih. Thank you for being here. Ini aku bawa pulang ya. Boleh nggak sih dibawa? boleh. Nggak boleh aku ngotot. Makasih Aji. Iya, tapi gantian nulis. Oh gitu. Iya, buat ini next episode. Siap. Gitu. Belum aku closing ya ternyata. Terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir Pulinan Selaras episode ini. Semoga obrolan kami bisa bermanfaat untuk menyehatkan mentalmu dan memulihkan batinmu. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.